Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga masih pada sehat-sehat aja ya. Masih pada semangat kan? Walaupun kita sama-sama tahu pandemi di negara ini belum berakhir, tapi kita harus tetap semangat menjalani hidup, menjalani hari-hari kita seperti biasa, dan jangan pernah abai dengan prokes yang ada. Baik, perkenalkan saya Alfian Pratama selaku MC dan moderator pada webinar yang berjudul Kiat Menjadi Public Relation Profesional di Masa Pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Yulianti Fajar Wulandari SIKOM MIKOM yang akan sharing-sharing dan memaparkan materi seputar kehumasan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, saya akan bacakan CV dari Ibu Yulianti Fajar Wulandari. Ibu Yulianti Fajar Wulandari ini lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1975. Bekerja sebagai kurator dan edukator pada Museum Kehutanan, juga dosen ilmu komunikasi UBSI, serta narasumber seminar dan pelatihan seputar museum dan kehumasan. Bahasa yang beliau kuasai yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Keahlian sebagai kuratorial, narasumber, moderator, penerjemah, dosen, liaison officer, public relation. Latar pendidikan di Universitas Mercu Buana, Magister Ilmu Komunikasi, Komunikasi Korporat dan Pemasaran pada tahun 2013 hingga 2015. Di Universitas Mercu Buana, Sarjana Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Di Universitas Indonesia, Diploma 3 Ilmu Perpustakaan dan Informasi pada tahun 1993 hingga 1996. Karir beliau di Museum Kehutanan KLHK Jakarta sebagai kurator dan edukator mulai tahun 2012 hingga saat ini. Di Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta sebagai dosen ilmu komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa dari tahun 2018 hingga saat ini. Di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kehutanan sebagai pustakawan dan edukator kemas ulang informasi pada tahun 1997 hingga 2011. Sertifikat kompetensi yang dimiliki sebagai kurator museum pada tahun 2018 hingga 2020, pemandu museum pada tahun 2017 hingga 2019, petugas fasilitas rekreasi pada tahun 2010 hingga 2012. Karya buku, modul pelatihan kepariwisataan bidang kurator museum Jakarta, PPK Dispatbud DKI Jakarta pada tahun 2019, modul pelatihan kepariwisataan bidang edukator museum Jakarta, PPK Dispatbud DKI Jakarta pada tahun 2019. Karya ilmiah pada tahun 2020, Yulianti Fajar Wulandari, Sylvia Mayasari, dan Mareta Puri Rahastin, analisis peran dan fungsi humas Museum Kehutanan dalam pelatihan pelayanan prima, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, volume 4, nomor 1, April 42 sampai 53. Pada tahun 2019 hingga 2020, Ian Bastian dan Yulianti Fajar Wulandari dengan judul Manajemen Komunikasi Kreatif Tim Program IPL di MNC TV, Jurnal Communication Spectrum, volume 9, nomor 2, Agustus 2009 sampai dengan Januari 2020. Pada tahun 2019, Yulianti Fajar Wulandari dan Heni Gusfa, Pemberdayaan Komunikasi Lingkungan Hidup PALHI pada Pileg 2014 dengan judul Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan, Vol 2, nomor 2, Juli hingga Desember. Tesis 2015, Strategi Pemberdayaan Komunikasi Lingkungan Hidup PALHI pada Pemilihan Umum 2014. Skripsi 2010, Peran Public Relation dalam Pelatihan Layanan Prima Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti untuk meningkatkan pengetahuan karyawan.
Berikutnya laporan pada tahun 1996, laporan praktik kerja lapangan perpustakaan Universitas Jayabaya. Artikel mengenai hutan dan kehutanan pada jurnal internal Manggala Wana Bakti sebagai berikut. 1. Acacia manginium. 2. Hutan hujan tropis Indonesia. 3. Industri pulp dan kertas Indonesia. 4. Gaharu. 5. Tanaman obat Indonesia. 6. Kawasan karet, ekosistem dan konservasi. 7. Pembangunan kehutanan. 8. Industri rotan. 9. Hutan dan perdagangan karbon. 10. Pendidikan lingkungan pada anak. 11. Tanaman jati. 12. Hutan rakyat. Wah, banyak sekali ya pengalaman yang beliau miliki. Pasti kalian semua udah gak sabar ya untuk mendengarkan pemaparan dari Ibu Yuli. Kepada Ibu Yuli, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta semuanya, dan terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah mengundang untuk saya hadir di webinar kali ini. Dan perkenalkan, nama saya Yuliati Fajarulandari. Saya di sini diminta untuk memaparkan tentang kehumasan di masa pandemi. Sebelumnya saya akan share dulu ya slide-nya di sini. Baik, jadi ini bagaimana kiat menjadi seorang public relations profesional di masa pandemi ini. Nah, ini yang akan saya bahas ya pada hari ini. Dan di sini kita berbicara dulu mengenai pandemi ini, karena kita sudah cukup lama, hampir 2 tahun ini mengalami pandemi ya, dan pandemi ini benar-benar terdampak, memberi dampak yang luar biasa kepada semua sektor, terutama yang terkait dengan sumber daya manusia juga ya, karena banyak sekali teman-teman kita yang di PHK atau dirumahkan, gitu ya, ekonomi jadi tidak berjalan dengan baik, sehingga segala sesuatunya itu yang tadinya kita dilakukan secara konvensional itu harus dialihkan ke menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Dan untungnya di era 4.0 ini kita sudah banyak menerapkan teknologi digital di kehidupan kita ya, mulai dari smartphone, kemudian aplikasi di dalamnya, internet juga berjalan dengan baik, banyak sekali fitur-fitur yang bisa dipakai untuk kegiatan kita, belanja online, kemudian transportasi online, apapun semuanya sudah dilakukan secara online, secara digital. Jadi di satu sisi dampak pandemi ini memaksa kita untuk semua orang, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, itu menggunakan smartphone-nya untuk keperluannya, ya, sesuai keperluan yang anak sekolah belajar, kemudian yang mahasiswa juga untuk e-learning, kemudian yang para pekerja pun juga melakukan pekerjaannya juga melalui media daring juga, ya, termasuk seperti yang webinar saat ini. Nah, kemudian kita lihat kembali di Indonesia itu kondisinya saat ini, penduduk Indonesia itu kan lumayan banyak ya, dan sekitar 130 juta diantaranya itu adalah pengguna media sosial. Gitu ya. Jadi di sini kalau dari data yang ada itu lumayan banyak. Kenapa? Karena Indonesia memiliki lebih banyak penduduk usia produktif dibandingkan lansia atau anak-anak. Jadi disinilah permasalahannya, ya, banyak usia produktif, dan ini kita juga harus memanfaatkan, memikirkan juga masa depan mereka juga, bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk negara, juga untuk eksistensinya mereka sendiri, gitu ya. Nah,
Dan komunikasi sendiri ini menjadi suatu bidang tersendiri yang diprediksi atau sektor yang diprediksi akan terus berkembang hingga 2030 dan seterusnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan penerapan teknologi. Ya, sekarang apalagi sudah dibilang bahwa era digital yang 4.0 ini, jadi kita udah harus menerapkan semua teknologi digital. Nah, kemudian di sini bila dikaitkan dengan public relation, maka kita lihat kembali definisi dari Humas menurut Jepkin itu adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar antara semua organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik dan berlandaskan saling pengertian. Jadi kalau dari definisi ini maka kita bisa lihat kembali ya 3 poin dari definisinya Jepkin, bahwa pertama adalah saling pengertian, timbal balik. Jadi di sini ada semacam komunikasi timbal balik antara organisasi dengan khalayaknya. Nah, tadi khalayaknya itu kan ada eksternal, ada internal. Berarti yang di-maintain ini ada khalayak internalnya, bisa karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya, dan juga yang di luar, masyarakat luar. Ya. Kemudian semuanya ini harus dilandaskan dengan goodwill, niat baik untuk mencapai tujuan yang baik juga. Tujuannya apa? Adalah good public opinion. Jadi ada opini publik yang bagus terhadap perusahaan, itu tujuannya. Nah, ini menurut Jepkin. Lalu kalau kita lihat lagi fungsinya, ya, fungsi public relation itu sendiri, ini ada banyak sekali ya. Yang pertama kalau dilihat di sini ada communicator. Artinya dia menjadi sumber komunikasi, ya, yang menyampaikan pesan, yang melakukan kegiatan komunikasi, gitu ya, kepada khalayaknya, publiknya. Lalu ada relationship. Di sini petugas humas atau divisi humas harus membina hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Kalau misalkan perusahaan itu adalah pabrik kosmetik, otomatis dia harus membina hubungan dengan para karyawannya, tenaga kerjanya. Kemudian juga aliansi buruh yang tempat mereka ikut serikat buruh misalnya ya, para pekerja yang dalam rangkaian produksi produk. Kemudian juga nanti dia harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar pabrik tempat perusahaan itu memproduksi, ya. Kemudian ataupun perusahaan kantor utama misalnya ya, kantor ataupun utama atau perwakilan itu juga membina hubungan dengan sekitarnya. Dan tentunya saja dengan para konsumennya. Konsumennya ini tidak hanya para pembeli aja, tetapi juga retailer, ya, pedagang-pedagang, distributor, itu semua harus di-maintain. Dan terutama juga kepada para investor, gitu ya, sebagai para yang memberikan masukan untuk kemajuan perusahaan. Nah, ini relationship ini menjadi tugasnya public relation. Nah, kemudian backup management. Backup management di sini artinya adalah kerja humas itu tidak hanya menjadi jubir atau membuat press release, tapi dalam menjadi jubir kan itu harus membuat pidato pernyataan. Nah, untuk membuat sebuah pidato pernyataan press release itu diperlukan riset. Ya, riset. Nah, riset ini adalah menjadi backup management untuk perusahaan. Jadi pada saat diperlukan data-data ini, humas punya, ya. Jadi misalnya terkait data bagaimana persepsi konsumen terhadap produk ini, ya, itu ada.
di situ datanya. Bagaimana apakah ada isu-isu lama atau rekam jejak masalah di perusahaan yang pernah terekam, itu ada datanya. Nah, ini bisa menjadi backup manajemen. Lalu creator, jadi public relation itu harus bisa membuat memproduksi misalnya company profile, bisa dalam bentuk video, dalam bentuk terbitan gitu ya, dan kemudian brosur sarana promosi itu menjadi bagian kerja public relation juga. Lalu ada problem solver ini di sini kalau misalnya perusahaan mengalami masalah, ya, maka dari itu public relation akan turun tangan. Maka dia akan membuat sebuah pernyataan press release, klarifikasi, konferensi pers, gitu ya, dan juga berusaha memecahkan masalah bagaimana agar isu itu tidak berkembang menjadi sebuah krisis yang menghancurkan perusahaan. Atau apabila itu sudah berkembang menjadi krisis, bagaimana menanganinya? Jangan sampai perusahaan menjadi tutup atau bangkrut atau apapun itu. Lalu good image maker. Nah, di sini good image maker di sini adalah public relation itu harus bisa menciptakan citra dan reputasi, menciptakan citra yang bagus dari sebuah brand, lalu juga perusahaannya. Nah, kemudian menjaga reputasinya itu untuk selalu positif di mata publiknya, ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah konseptor. Konseptor ini di sini dia harus bisa membuat desain sebuah program kegiatan yang dapat dipakai untuk menjadi sarana promosi sebuah produk dari perusahaan, entah itu produknya barang, entah itu produknya jasa, dan itu di situ bisa ditempatkan. Lalu kemudian di sini ada kehumasan di masa pandemi. Jadi kalau segala sesuatu kegiatan yang telah kita lakukan secara konvensional, maka di masa pandemi ini semua kan dialihkan untuk bekerja dari rumah, gitu ya, belajar dari rumah. Jadi otomatis segala sesuatu kita lakukan dari rumah. Pekerjaan pun bisa dilakukan dari rumah. Gimana caranya? Yaitu dengan sarana digital tadi, gitu ya. Sekarang kita sudah ada teknologi internet, teknologi komunikasi yang sudah canggih, masa kita yang bisa memanfaatkan itu. Jadi otomatis di saat ini tidak ada lagi orang yang harus berpikir bahwa saya gaptek atau tidak. Karena kalau dalam pekerjaan mau nggak mau di masa pandemi ini kita dipaksa untuk beralih ke digital, ya. Dan di sini perannya humas digital. Jadi humas digital ini adalah bidang ilmu PR yang fokus pada optimalisasi perkembangan dunia internet atau digital yang mampu menyebarkan informasi dengan cepat dan menjangkau pengguna internet di belahan dunia manapun. Jadi resepnya di sini adalah perangkat pendukung ditambah dengan kreativitas atau ide, itu akan menjadi humas digital. Ya, lanjut lagi. Nah, karakteristiknya sekarang kita lihat. Kalau karakteristik daripada digital PR, pertama itu kita harus aktif. Ya, jadi sebagai, kalau kita dibilang ada namanya admin gitu ya, admin medsos. Nah, itu adalah bagian dari kerja humas digital. Maka di situ kalau sebagai admin harus aktif. Jadi apapun ada pertanyaan direct message yang masuk atau orang kirim inbox ya, pesan di inbox itu tetap harus dibalas dan diusahakan dibalasnya dalam rentang waktu yang cepat juga. Jadi jangan dikasih space lama sehingga orang ini kayaknya adminnya nggak aktif, kayak itu nggak bisa gitu. Nanti jadi sebuah komplain juga kan. Nah, kemudian adalah wakil institusi. Jadi artinya di sini walaupun fisiknya nggak kelihatan, jadi wajah kita nggak kelihatan, tapi mainan kita kan di media sosial. Nah, kita harus menempatkan diri kita sebagai wakil institusi. Jadi harus
paham ya. Jadi pada saat kita menggunakan akun pribadi dengan akun perusahaan, jangan sampai tertukar gitu ya. Nanti kayak kasus yang sebelumnya banyak ya, kadang-kadang kayak yang akun medsosnya Pak Jokowi waktu itu sempat kan ternyata dia salah taruh komen gitu ya, masuknya di komennya akunnya Pak Jokowi, padahal sebenarnya maksudnya dia mau nulis di akun Twitternya dia sendiri gitu ya. Jadi akhirnya malah jadi fatal, kemudian informasinya malah jadi dipecat ya. Nah, ini berbahaya. Jadi kita harus pahami bahwa kita adalah wakil institusi, wakil lembaga, maka kita harus paham penggunaannya. Pada kapan kita menggunakan yang medsos pribadi maupun yang institusi. Lalu tadi responsif ya, responsif hampir sama tadi seperti aktif. Jadi selain kita aktif mengirimkan banyak konten-konten yang menarik juga, nah ini di sini juga harus responsif dalam menjawab. Lalu kita juga harus punya karakter good relations, artinya kita harus benar-benar bisa berinteraksi dengan baik ya, walaupun tidak dengan menggunakan tatap mata gitu ya, tatap muka gitu ya, tapi tetap aja melalui jari-jari kita tetap membina sesuatu hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumennya gitu ya, atau mungkin sekarang dibilang netizennya gitu ya, warganet. Nah, di sini maka kalau kiat menjadi PR profesional di masa pandemi ini tentunya yang pertama kita harus, ini menurut saya ya, kita harus mengadaptasi. Jadi adaptasi. Kenapa? Karena di masa pandemi ini, bahkan di saat ini kita sedang PPKM ya, kita harus di rumah gitu kan, otomatis kita harus mengadaptasi semua kegiatan-kegiatan pekerjaan kita yang bisa dilakukan, yang tadinya dilakukan di kantor, kita ubah dikerjakan di rumah dengan menggunakan teknologi digital, gitu ya. Penggunaan, jadi di rumah udah pasang wifi, kemudian kita juga udah familiar penggunaan Zoom, terus internet segala macam, kita udah bisa paham bagaimana fitur-fiturnya itu gitu ya, pemanfaatannya, sehingga semoga tidak ada kendala gitu ya. Jadi yang pertama adalah adaptasi. Lalu yang kedua kita kreatif. Kita kreatif dalam mengemas konten. Lalu kemudian kita juga harus berkolaborasi dan memberikan, walaupun kita tidak bertemu langsung, tetap memberikan layanan yang prima. Lalu juga kita harus meningkatkan kinerja kita, walaupun di masa seperti ini, tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan. Baik, sekarang ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adaptasi tadi, adapt then change. Jadi kita adaptasi, kemudian kita ubah semuanya. Nah, maka apa yang menjadi ranah kerjanya digital PR? Maka di sini adalah kita mulai mempublish artikel, kemudian backlink, semuanya ini ya, kita nulis, membuat konten, mempublish sebuah konten, kemudian kita juga harus memahami cara penghitungannya gitu ya, penghitungan raihan viewernya, kemudian raihan backlinknya, itu semuanya kita udah harus paham. Nah, di situ kemudian kita juga membuat press kits ya, jadi tetap press release itu tetap dibuat, tapi nanti bentuknya online. Ya, kemudian kita bisa menjadi influencer marketing dan social media shout-out. Jadi penggunaan media sosial is a must. Ya, jadi dia harus, social media itu harus. Jadi kita manfaatkan, jadi perusahaan ini harus punya sosial media yang bisa kita pakai untuk memberikan promosi-promosi atau setidaknya advertorial gitu ya, yang membuat orang tertarik atau tetap terkoneksi dengan
perusahaan ataupun produk kita. Lalu jurnalis, blogger, dan content writer, networking, ini adalah pekerjaan kita juga, ya. Jadi kita bisa memulai membuat tulisan, bisa mengisi konten-konten di website kita, ya, membuat artikel apapun itu yang terkait dengan, misalnya nih, kita perusahaan kosmetik. Nah, kita bisa bikin konten, entah bisa dalam, kalau di sosial media mungkin bisa dalam bentuk infografis, ya, tips-tips sebelum apa namanya, makeup, misalnya mau kita pakai makeup yang bold atau makeup yang natural, ada tipsnya, dibikin infografis yang semenarik mungkin, nah taruh di medsos. Gitu. Atau kita bisa juga dalam bentuk tulisan, taruh di blognya perusahaan. Kita tulis di situ. Kita tambahkan foto yang menarik, kita tambahkan juga produknya, ya, cover produknya, itu juga membuat tampilannya menarik, gitu ya. Jadi ini bisa dikerjakan oleh humas juga. Lalu membuat event, pasti. Event ini sekarang pun juga bisa dilakukan secara digital, ya. Jadi bisa kita melalui lomba melalui Instagram, lomba melalui media sosial, TikTok atau apapun itu dijadikan lomba, atau bisa juga di websitenya juga, misalnya bikin blog apa, tulis tentang produk kita, itu ya, review apa, itu bisa menjadi sebuah event tersendiri. Nah, kemudian ada online press release. Tadi seperti saya bilang bahwa kita tetap melakukan kegiatan press release. Misalnya ada launching produk. Launching produknya ini sebenarnya kita lakukan dengan media Zoom misalnya. Tapi tetap yang namanya press release tetap kita buat, taruh di website. Kadang kenapa? Karena nanti wartawan pada saat mau mencari berita, mau menulis beritanya, itu memudahkan dia tinggal mencari di web, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu tadi ada adaptasi. Lalu kreatif. Nah, berikutnya ini adalah tips berikutnya, kreatif. Artinya begini, dengan di masa keterbatasan saat ini, jangan dibilang kita nggak bisa kreatif, tetap bisa kreatif. Kita optimalisasikan media sosial. Kita lihat para pesaing kita melakukan apa, kita bisa dari situ mengambil ide untuk menjadi lebih kreatif daripada mereka. Nah, makanya kita bisa mengoptimalisasi media sosial. Lalu storytelling, digital campaign, itu bisa kita lakukan. Ya, misalnya kalau yang bekerja di industri pariwisata, bisa aja kita bikin virtual tour, ya, atau bisa digital campaign di rumah aja, liburan di rumah aja, gitu. Nah, itu bisa kita buat. Jadi dalam kaitannya seperti itu. Nah, ini terus storytelling gimana, ya, itu bikin cerita-cerita vlog, ya, entah apapun yang menarik. Misalnya ya tadi kalau perusahaan makeup bisa bikin tips bagaimana membuat tampilan makeup yang natural, bisa seperti itu. Nah, kemudian online digital activity. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial, misalnya kayak YouTube untuk mempublish video terkait dengan kegiatan kantor, apapun itu, ya, yang mau bisa up di situ, dipublish di situ. Jadi sebenarnya sarana untuk kreatif ini sangat banyak. Ya. Lalu berikutnya kolaborasi. Nah, di sini berarti kolaborasi ini sekarang di saat pandemi ini adalah saatnya kita untuk bergandengan tangan, untuk saling bahu-membahu, ya, membantu, mendukung untuk mensukseskan apapun itu program yang terkait agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas secara normal lagi. Nah, kolaborasi ini maka diperlukan, entah itu dari teamwork internal, entah dengan teamwork dari perusahaan lain, kemudian kita bisa saling bertukar informasi, bertukar ide segala macam, kemudian
bisa saling menginspirasi juga, dan juga kita saling berbagi dan saling mendukung dalam kegiatan. Jadi misalnya perusahaan A kolaborasi dengan perusahaan B membuat event yang menarik terkait produk keduanya, gitu. Bisa digabungkan, gitu ya, itu menarik. Jadi bisa kolaborasi tetap bisa dilakukan. Lalu berikutnya ini adalah pelayanan. Jadi di masa pandemi ini pelayanan tetap harus prima. Artinya walaupun semuanya itu sudah dialihkan secara online, tetap yang namanya customer service gitu ya, tetap dilakukan dengan baik ya. Walaupun tanpa tatap muka misalnya, tetap dilayani dengan baik. Dan juga feedback pun tetap kita harus minta gitu ya. Juga kita harus support sistemnya juga harus dibangun dengan baik sehingga masyarakat ini tidak merasa ditinggalkan. Betul. Oh, sekarang mau ngurus ini tadinya bisa langsung ke kantornya, sekarang pakai online. Pakai online lama, nggak direspon, segala macam. Nah, itu diusahakan tidak seperti itu. Karena sekarang sudah bisa dikerjakan dari rumah. Dan dari rumah pun kita bekerja juga kita sudah harus mempersiapkan diri kita seperti halnya kita mau bekerja. Ya, pagi-pagi sudah berdandan rapi, kemudian sudah siap. Kenapa? Karena itu adalah kalau kita sudah membangun diri kita ini mempersiapkan seolah-olah kita memang mau berangkat bekerja seperti biasa, maka semua energinya itu akan dialihkan ke sana dan jadi kita menjadi bisa tetap bekerja dengan semangat walaupun di rumah aja, gitu ya kondisinya. Jadi memang saran saya sih diusahakan ya memang tetap berpakaian rapi, berdandan juga. Jadi biar kita menciptakan suasana lingkungan yang benar-benar kita memang seperti mau bekerja, gitu ya, dibangun dari situ. Nah, kemudian juga kualitas layanan itu jangan sekali-kali diturunkan. Jadi tetap terus melayani para customer dengan baik ya, walaupun secara online, entah lewat telepon, entah lewat website, itu entah lewat media sosialnya, tetap membina hubungan baik, tetap sikap ramah, aktif dan suportif juga sangat mendukung ya. Jadi itu adalah kunci dari pelayanan prima. Jadi tetap friendly dengan siapa saja customer-nya. Kemudian di sini yang berikutnya adalah terakhir ini ya, tingkatkan kinerja kehumasan. Jadi saran saya pada saat pandemi seperti ini kita tetap bekerja dengan baik. Bahkan kinerja kehumasan kita harus ditingkatkan juga menjadi lebih baik lagi ya dengan kondisi yang keterbatasan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tetap menjaga visi, misi, citra dan reputasi daripada korporat atau perusahaan kita. Gitu ya. Walaupun kita misalnya tidak tampil di depan orang gitu ya, orang tidak melihat tampilan kita yang profesional dengan baju yang profesional, tidak seperti itu, tapi ini terlihat dari interaksi kita juga. Kalau misalkan kita bekerja sebagai humas digital, kemudian kita memegang salah satu akun, misalnya akun Instagramnya perusahaan gitu ya, nah terus kita tetap di situ kita harus menjaga visi misi dan citra daripada perusahaan ya. Lalu kemudian yang kedua kita pahami kebutuhan khalayak internal. Artinya begini, kalau sebelum kita mentreatment khalayak eksternal dengan baik, kita juga harus mentreatment teman-teman kita khalayak internal ini dengan baik. Kenapa? Karena fokus dari petugas humas ini tidak hanya publik eksternal, tapi juga yang di dalam. Di dalam itu berarti ada SDM-nya, ya kan? Ada koperasi karyawan,
kemudian ada keluarga karyawan, kemudian juga ada serikat buruh, gitu ya. Kemudian ada investor juga yang internal. Nah, ini semua ini di-maintain dengan baik. Kalau semuanya ini mendapatkan kepuasan yang sama, otomatis tidak akan ada keluhan, otomatis tidak akan isu yang bisa berkembang menjadi sebuah krisis, itu semua jadi aman. Baru setelah itu kita bisa fokus kepada kepentingan eksternal. Siapa aja ya, ada customer kita, ya kan? Ada customer, distributor, retailer, kemudian juga community, gitu ya. Jadi masyarakat di sekitar itu juga menjadi sebuah fokus yang penting juga, dan untuk itu makanya kita bisa meningkatkan kinerja kemanusiaan kita dengan baik lagi, apalagi di masa pandemi saat ini, ya. Baik, itu paparan dari saya, dan ini baik. Sepertinya di sini ada 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Nah, ini baik. Kalau dilihat di sini, yang pertama adalah bagaimana peran sebagai PR dalam mengatasi pandemi agar masyarakat sekitar bisa menjalankan atau mematuhi prokes agar COVID ini bisa lebih cepat normal kembali. Baik, ini pertanyaan yang pertama ya. Jadi bagaimana peran kita sebagai praktisi PR untuk mengatasi pandemi ini. Jadi yang pertama ini ya, karena pandemi ini memang sangat meresahkan. Jadi kita sebagai peran kita sebagai petugas humas, entah humas di perusahaan, gitu ya, ataupun humas di organisasi pemerintah, sejatinya kita tidak membuat resah orang lain. Misalnya kita bekerja sebagai petugas humas di tadi, misalnya perusahaan kosmetik tadi, gitu ya, nah, otomatis perusahaan ini mungkin terdampak. Nah, makanya kita mungkin akhirnya karena peraturan dari pemerintah harus ada pengurangan karyawan dalam bekerja dengan melalui shift, gitu ya. Nah, itu jadi otomatis kita harus memberi penerangan, penjelasan kepada karyawan tentang sistem kerja yang harus diatur sesuai aturan pemerintah. Apalagi di masa PPKM ini, aturannya adalah WFO dan WFA itu di sekitar 90%. Jadi diartikan mungkin dalam satu hari pekerjanya itu nggak boleh banyak. Hanya dari mungkin kalau misalnya dari ada 10 orang, ya otomatis 90%, berarti cuma ya memang ada satu yang standby harus seperti itu misalnya. Nah, ini otomatis harus diberi penjelasan kepada karyawannya. Kenapa? Karena kadang-kadang karyawan itu kan memang kalau dari perusahaan itu kan ada semacam transport, gitu ya, ada uang makan. Jadi kalau misalkan mereka tidak hadir hari itu, ada pengurangan dari sisi transport. Nah, itu memang harus diberi penjelasan. Kenapa? Karena memang ini dikaitkan dengan aturan pemerintah. Bagaimana prokes itu diterapkan, termasuk penggunaan masker, kemudian itu harus selalu diinformasikan, diingatkan terus kalau ada yang lupa untuk menggunakan masker, juga harus selalu mencuci tangan, sehingga lingkungan kerja kantor itu menjadi positif ya, menjadi hal yang baik, gitu ya, maksudnya yang baik, positif dari sisi yang baik. Artinya prokes itu dijalankan dengan baik, dan sehingga tidak ada yang terkena, semuanya sehat seperti itu, karena sudah diikutkan aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, ya. Dan semoga kalau semua mematuhinya, entah itu perusahaan, entah itu masyarakat, entah itu di mana aja, pastinya nanti akan memutus mata rantai dari
virus ini, gitu ya, sehingga kita bisa kembali berangsur-angsur kembali ke kehidupan normal kita, gitu ya. Lalu yang pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar masyarakat mampu atau bisa bekerja sama dengan peraturan yang sudah dibuat? Nah, jadi kalau di sini bagaimana caranya ya? Bagaimana otomatis ya karena kita petugas humas banyak melakukan penerangan, penjelasan gitu ya, jadi otomatis kita bisa melakukan kampanye. Ya. Misalnya perusahaan A membuat digital campaign, ya, digital campaign misalnya tetap sehat dan bugar bekerja di rumah misalnya, itu bisa dibuat campaign kayak begitu, nanti disisipkan informasi atau pesan-pesan yang terkait dengan prokes sehingga masyarakat diingatkan kembali gitu ya. Atau misalkan perusahaan kita itu ya perusahaan broadcasting gitu ya, radio. Nah, itu di situ kita bisa mengannounce lagi, mengingatkan kembali masyarakat untuk menggunakan masker, untuk taat pada prokes 5M gitu ya. Itu adalah cara-cara yang mudah yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan yang tadi, ya. Baiklah, kira-kira ya itu yang bisa saya sampaikan di kegiatan ini, dan semoga apa yang saya sampaikan, paparan dan jawaban-jawaban yang telah saya berikan itu bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, saya kembalikan lagi ke saudara moderator kalau begitu. Baik, terima kasih Ibu Yulianti Fajar Wulandari atas pemaparan materi yang telah diberikan. Wah, nggak terasa ya, kurang lebih 30 menit kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol seputar kehumasan. Telah sampailah kita di penghujung acara. Pengennya sih tetap lanjut, tapi karena keterbatasan waktu, kita harus sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Kita jadi tahu bagaimana peranan humas pada masa pandemi COVID-19. Kita juga jadi tahu apa aja hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencegah atau kita menanggulangi wabah besar yang ada di negara ini supaya pandemi COVID-19 bisa segera berlalu dan berakhir, supaya kita semua dapat menjalankan aktivitas kita kembali seperti sedia kala. Akhir kata, saya Alfian Pratama selaku MC dan moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.